Assalamualaikum, hai semuanya. Di video kali ini saya akan membuat olahan sawi putih yang enak dan gurih, yaitu sawi gulung isi tahu dan ayam. Ini cara membuatnya sangat mudah, bahan-bahannya pun cukup simpel. Buat teman-teman yang lagi mencari menu diet, mungkin olahan sawi putih ini bisa menjadi salah satu inspirasi karena membuatnya tanpa menggunakan minyak ya. Dan nanti saya juga akan share cara membuat saus cocolannya. Oke, kita langsung saja ke cara pembuatannya ya. Ikuti terus video ini sampai selesai. Bahan yang pertama di sini saya sudah siapkan 1 bonggol sawi putih. Kita potong bagian ujungnya. Setelah itu sortir per lembar daunnya. Pastikan tidak ada ulat atau kotoran yang menempel di daun lagi ya. Karena biasanya pada lembaran daun sawi ini ada ulat ataupun ada kotoran-kotoran yang tersembunyi, atau bisa juga langsung bilas dengan air mengalir. Nah, ini sudah selesai. Saya mendapatkan lebih kurang 15 lembar daun sawinya yang pas untuk dijadikan sawi gulung. Selanjutnya kita didihkan air secukupnya di dalam panci. Kita rebus sebentar sawinya sampai layu. Rebus lebih kurang 3 menit saja. Pokoknya sampai layu saja ya, jangan terlalu matang. Jika sudah, kita angkat rebusan sawinya. Kita masukkan ke dalam air dingin. Rendam sebentar supaya daun sawinya ini tidak overcook atau proses memasaknya selesai ya. Langkah selanjutnya kita akan membuat adonannya. Di sini saya menggunakan chopper. Kalau tidak ada chopper, kalian bisa menggunakan blender ya. Siapkan 200 gram daging ayam fillet, boleh menggunakan bagian dada ataupun bagian paha. Kita masukkan ayamnya ke dalam chopper. Siapkan juga 3 potong kecil tahu putih, atau kalau ditimbang ini beratnya lebih kurang 150 gram. Langsung kita masukkan juga ke dalam chopper atau blender. Tambahkan juga 1 buah wortel ukuran kecil. Ini saya potong dulu wortelnya biar nanti lebih mudah saat memblender atau menchoppernya. 1 buah telur ayam kita masukkan juga. Dan terakhir ada 2 siung bawang putih. Kita haluskan semuanya. Nah, ini sudah selesai, kira-kira begini tekstur adonannya ya. Selanjutnya kita pindahkan bahan-bahan yang sudah kita haluskan tadi ke dalam wadah yang lebih besar, biar nanti lebih mudah saat mencampurkan dengan bahan yang lain. Tambahkan 5 sendok makan tepung tapioka. 1 sendok makan tepung maizena. 1 batang daun bawang iris halus, 1 sendok teh garam, setengah sendok teh lada, dan setengah sendok teh kaldu jamur. Masukkan semuanya ya. Sekarang kita aduk semuanya sampai tercampur rata.
Nah, ini adonannya sudah tercampur rata, kita sisihkan dan kita lanjutkan ke proses selanjutnya. Sekarang kita langsung saja membuat sawi gulungnya. Untuk cara pembuatannya, kalian bisa perhatikan dengan seksama video ini ya. Ambil selembar daun sawinya, letakkan adonannya, tutup adonannya menggunakan ujung bagian putih sawi, gulung 1 kali, lipat bagian sisi kiri dan kanannya, gulung lagi sampai selesai. Nah, ini dia, gampang kan cara menggulungnya? Lakukan proses ini sampai selesai, sampai sawi dan adonannya habis ya. Untuk banyaknya isian tergantung ukuran sawinya. Jika sudah selesai, susun sawi gulungnya di panci pengukusan. Kita kukus selama lebih kurang 30 menit. Setelah 30 menit, ini sawi gulungnya sudah matang. Kita matikan kompor, angkat sawi gulungnya dan bisa kita sisihkan ya. Selanjutnya kita akan membuat sausnya. Tuangkan air lebih kurang 300 ml di dalam panci, masak sampai mendidih. Setelah mendidih kita masukkan 2 siung bawang putih, 5 buah cabai merah, 5 buah cabai rawit merah. Kita rebus semuanya selama lebih kurang 5 menit sampai layu. Setelah 5 menit kita angkat dan tiriskan. Masukkan cabai dan bawang putih yang sudah direbus tadi ke dalam blender. Tambahkan 100 ml air. Ini saya menggunakan sisa air rebusan cabai tadi. Kita haluskan semuanya sampai benar-benar halus. Kalau kalian cabainya ini tidak mau di blender, bisa kalian ulek manual ya, menggunakan ulekan. Nah, ini sudah halus. Kita langsung saja masukkan cabai dan bawang putih yang sudah di blender tadi ke dalam saucepan atau panci kecil. Kita tambahkan lagi 100 ml air, 4 sendok makan gula pasir, 3 sendok makan saus sambal atau sesuai selera, bisa dikurangi jika kurang suka pedas. Tambahkan juga air perasan jeruk nipis. Ini saya menggunakan 1 buah jeruk nipis ukuran sedang. Kalau kalian tidak punya jeruk nipis, bisa menggunakan asam cuka ya. Siapkan juga 1 sendok makan tepung maizena. Ini nanti dilarutkan dengan 2 sendok makan air dan akan kita masukkan saat sausnya sudah mendidih ya. Kita sisihkan dulu. Sekarang kita nyalakan kompor dan masak sausnya. Aduk terus sampai mendidih dan gulanya tadi larut. Nah, tadi saya lupa memasukkan garam, jadi sekarang kita tambahkan setengah sendok teh garam.
Aduk lagi sampai garamnya larut dan jangan lupa dicicip rasanya ya. Jika menurut kalian ada rasa yang kurang pas, bisa ditambahkan. Jika rasanya kira-kira sudah pas, kita masukkan larutan tepung maizenanya. Langsung aduk cepat biar tidak ada tepung yang menggumpal. Jika rasa dan kekentalan sausnya sudah pas, ini sausnya sudah jadi, sudah matang ya. Bisa kita matikan kompor, angkat sausnya dan sisihkan. Ini dia sawi gulung isi tahu dan ayamnya, sudah saya tata di piring dan siap dicocol dengan sausnya. Ini bener rekomen banget, enak banget pokoknya, rasanya gurih, pas banget dicocol dengan saus yang kita bikin ini. Teksturnya juga lembut, anak-anak juga pasti suka. Cocok dijadikan cemilan ataupun lauk makan ya. Gimana, gampang kan cara membuatnya? Bahan pertama yang harus kita siapkan tentunya adalah tahu. Di sini saya menggunakan tahu pong atau tahu Sumedang sebanyak 10 potong. 150 gram atau 15 sendok makan tepung tapioka, 75 gram atau 7,5 sendok makan tepung terigu, 3 siung bawang putih cincang atau yang diulek kasar, 1 batang daun bawang iris halus, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh lada dan setengah sendok teh kaldu jamur atau kaldu ayam bisa ya, 150 ml air matang. Cara membuatnya, yang pertama kita campurkan bahan tepung dan bumbu-bumbunya. Nah, ini tepung terigunya langsung saya masukkan ke dalam tepung tapioka. Masukkan juga daun bawang yang sudah diiris. Ini bawang putih yang sudah kita ulek atau cincang kasar ya. Ini ada garam, lada dan kaldu jamurnya. Jika semuanya sudah tercampur, kita aduk semuanya sampai tercampur rata. Tambahkan sedikit demi sedikit air sampai nanti adonannya pas. Terus diaduk sampai semuanya tercampur rata. Ini tadi saya mencampurkannya menggunakan tangan. Pastikan tangan kita bersih dulu ya. Untuk tekstur adonannya kira-kira seperti ini, tidak terlalu lembek dan tidak terlalu keras juga. Jika sudah, kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita siapkan tahu pongnya. Potong 2 tahu menjadi bentuk segitiga. Kita balik, dan ini karena di dalam tahunya masih ada isinya, sebagian isinya jangan dibuang ya, tapi kita ambil dan bisa kita campurkan ke dalam adonan tepung tadi untuk nanti menjadi isiannya. Kita ambil isi tahunya yang besar-besar saja ya, jangan sampai licin dan jangan diambil semua. Lakukan hal yang sama pada semua tahu sampai selesai. Nah, ini tahunya sudah selesai, kita sisihkan sebentar ya.
Selanjutnya kita campurkan isian tahu tadi ke dalam adonan tepung. Saya menggunakan tangan, campurkan sampai rata menyatu dengan adonan. Nah, ini sudah selesai. Sekarang langsung saja kita masukkan adonannya ke dalam tahu yang sudah kita balik tadi. Untuk banyaknya isian adonannya tergantung sesuai selera saja. Ini saya isinya penuh ya. Isi semua tahu sampai selesai. Nah, ini sudah selesai karena tadi kita menggunakan 10 buah tahu pong, kita bagi dua jadi mendapatkan 20 buah tahu walik ya. Selanjutnya kita panaskan minyak yang cukup banyak di wajan. Kita akan menggoreng tahu waliknya tadi sampai matang. Masukkan tahunya satu persatu, usahakan jangan ada yang menempel ya. Jangan lupa dibalik tahu waliknya. Jika dirasa sudah matang, kita angkat dan sisihkan. Nah, ini sudah matang. Bisa diangkat ya, kita sisihkan. Kita lanjutkan goreng semua tahunya sampai habis. Selanjutnya kita bikin kuah gejrotnya. Nah, di sini saya siapkan dulu bahan A, yaitu 125 gram gula merah. Ada 3 sendok makan kecap manis. Masukkan semuanya ke dalam panci kecil ya. Kita campurkan juga 10 gram asam jawa dan setengah sendok teh garam. Asamnya mau diambil airnya dulu nggak apa-apa, langsung dimasukkan juga nggak apa-apa. Ada 300 ml air. Aduk sebentar biar tercampur rata. Kita lanjut nyalakan kompor, masak bahan A kuah gejrotnya. Kita masak sampai mendidih dan jangan lupa diaduk terus sampai asam dan gulanya larut. Nah, ini sudah mendidih, jangan lupa dicicip rasanya ya. Jika dirasa ada yang kurang pas, bisa ditambah sedikit asam atau gulanya. Jika dirasa sudah larut semua bahan-bahannya dan rasanya sudah pas, kita angkat dan hilangkan uap panasnya dulu ya. Selanjutnya ini kita saring kuah gejrotnya. Nah, ini jika sudah disaring kita sisihkan dulu sampai dingin. Selanjutnya kita siapkan bahan B kuah gejrotnya, yaitu 2 siung bawang putih, 3 siung bawang merah, dan 15 buah cabai rawit hijau atau sesuai selera. Kita ulek kasar semuanya. Untuk pedasnya ini sesuai selera ya. Saya menggunakan 15 buah cabai rawit hijau. Ini menurut saya sudah pedas. Kalau kalian mau lebih pedas boleh ditambah, atau mau kurang pedas bisa dikurangin cabenya ya. Cukup seperti ini, langsung saja kita tuang dan campur kuah gejrotnya ke ulekan cabai dan bawang. Aduk sebentar biar tercampur rata.
Ini kuah gejrotnya sudah siap. Untuk cara menyantapnya bisa langsung disiram seperti ini. Langsung disiram ke tahu waliknya. Bikin ngiler kan? Pedes, asam, manis, gurih, mantep pokoknya. Atau ini cara menyantapnya yang kedua, bisa kita masukkan kuahnya ke dalam mangkok. Kita cocol tahunya di kuah gejrotnya. Pokoknya sesuai selera saja ya, mau bagaimana cara menyantapnya, rasanya masih sama, mantep, pedes, manis, asam, gurih. Gimana? Gampang kan cara membuatnya? Selamat mencoba di rumah ya. Terima kasih sudah menonton. Semoga resep ini bermanfaat. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, share dan komen, dan nyalakan notifikasi loncengnya juga biar kalian tidak ketinggalan menu terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.